Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baik, kita berada di pertemuan yang ke-8 ya, betul. 8. Kita masuk di bab 2 yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, untuk memasuki ke reaksi redoks dan elektrokimia ada materi prasyarat yang harus kita review ya. Ini adalah materi ketika kelas 10 yaitu bilangan oksidasi atau biloks, kemudian istilah oksidasi, reduksi, oksidator dan reduktor. Ya, ini di hari ini kita akan konsentrasi untuk membahas dua hal ini ya, karena ini sebagai prasyarat masuk ke materi penyetaraan reaksi redoks ya di kelas 12. Baik, kita langsung bahas bilangan oksidasi ya. Ini biloks. Kita kupas tuntas biloks ya sini. Nah, ini aturan untuk menentukan biloks ya. Jadi di kelas 10 sudah dipelajari, tapi kita sekarang di kelas 12 pelajari lagi, review lagi ya, agar bisa clear ketika memasuki materi penyetaraan reaksi redoks. Nah, kita lihat ya, biloks kita ada dua ya, ada untuk atom, kemudian ada untuk senyawa. Yang pertama dulu, biloks untuk atom bebas dan non-ion monoatomik. Nah, kita lihat ini ketentuan untuk biloks ya. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas. Maksud unsur bebas di sini adalah yaitu unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain ya. Nah, maka biloksnya adalah 0 ya. Biloksnya adalah 0. Jadi untuk unsur bebas biloksnya 0. Contohnya apa unsur bebas? Nah, ini kayak gini. Misalnya Na ya, maka ini biloksnya adalah 0. Mg biloksnya adalah 0. N2 biloksnya N di sini berarti 0 ya. Dalam molekul O2 biloks O di sini berarti berapa? 0 ya. Kemudian dalam molekul F2 biloks F-nya berapa? 0. Al biloks Al berarti berapa? Kita tuliskan di sini biloks Al 0 ya. Ini kan unsur bebas. Nah, maka ini 0. Pokoknya ini unsur bebas ya, unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Nah, seperti ini. Fe berarti biloksnya berapa? Ini jadi kalau ada rumus gini aja Fe ya biloksnya berarti 0. Kalau ada gini Cl2, kalau ditanya berapa biloks Cl dalam molekul C2? Ya karena ini hanya ikatannya hanya antara unsur tersebut, unsur Cl tidak berikatan dengan unsur lain. Nah, maka ini juga sama, biloksnya adalah 0. Nah, ini maksud ketentuan yang pertama yaitu oksidasi, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0 ya. Maksud unsur bebas di sini adalah yaitu unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Nah, seperti ini ya contohnya. Baik, selanjutnya di sini bilangan oksidasi ion monoatomik, maka dia biloksnya adalah sesuai jumlah muatan ionnya ya. Nah, ion monoatomik yaitu ion yang hanya satu unsur. Nah, ini ya. Ini ion monoatomik. Ada ion poliatomik. Nah, kalau ion poliatomik berarti ion tapi banyak atom. Contohnya mana? Nah, ini contoh ya. Ini ion poliatomik seperti ini ya. Jadi ini ada unsur S, O gabungan ya. Jadi ion. Nah, ini. Nah, untuk sekarang kita bahas yang ion monoatomik ya, artinya ion yang hanya satu atom. Nah, maka biloksnya adalah ini gampang. Tinggal lihat saja muatan ionnya. Contoh Na+. Kalau ditanya berapa biloks Na di sini? Biloksnya adalah +1 karena kan ini muatannya plus. Kalau ditulis hanya plus saja berarti maksudnya adalah +1. Ca2+, berapa biloks Ca? Nah, berarti biloks Ca di sini adalah ya ini +2 ya. Lihat muatannya ada yang +2. Kalau ada rumus Al3+ ion, berarti berapa biloks Al? Berarti +3. Lihat muatannya. Nah, contoh sekarang ini S2-, berapa biloks S? Lihat muatannya. Ya, 2- berarti ditulisnya adalah -2 ya muatannya. Nah. Kalau F- berarti biloks F di sini adalah berapa? Ya, -1 ya. Cl- berarti biloks Cl-nya adalah ya -1. Kalau ada Fe2+, berarti biloks Fe-nya +2. Kalau Fe3+, berarti biloks Fe di sini berapa? +3 ya. Nah, inilah ketentuan untuk biloks untuk ion monoatomik, ion yang hanya satu unsur seperti ini ya. Selanjutnya, nah ini dalam senyawa ya, tadi dalam atom, kemudian dalam senyawa, biloks senyawa netral dan ion poliatomik.
Nah, kita lihat dulu di sini ketentuan jumlah Bilox. Dalam senyawa netral, jumlah total Bilox adalah 0. Kemudian dalam ion poliatomik, jumlah total Bilox sesuai jumlah muatan ionnya. Apa maksudnya? Kita lihat contohnya di bawah. Nah, ini senyawa netral. Senyawa netral maksudnya adalah senyawa yang tidak punya muatan listrik atau tidak punya ya ion, bukan ion ya, itu senyawa netral. Nah, ini contohnya ini FeCl3 kan nggak ada muatan listriknya di sini. MgSO4 nggak ada ya, ionnya nggak ada. KMNO4. Nah, ini maksudnya senyawa netral seperti ini. Nah, kalau ini apa yang tidak netral? Nah, ini bukan senyawa netral karena dia ada muatan ionnya ya. Muatan listriknya kayak gini. Nah, ini jadi yang dimaksud senyawa netral yang ini ya. Nah, ini netral. Nah, maka jumlah total Bilox adalah 0. Nah, maksudnya gini. Kalau misalnya ada senyawa FeCl3. Nah, maka nanti Bilox Fe ya, ini kan ada Fe dan Cl ditambah 3 Bilox Cl sama dengan 0. Kenapa ini ada 3-nya? Karena FeCl3 itu kan berarti Cl-nya ada 3 ya. Jadi kalau ada nulis FeCl3 berarti Fe ada Cl, kemudian ada Cl ya. Jadi Fe-nya 1, Cl-nya ada 3 biji ya. Nah, berarti kan satu senyawa ini ada 3 Cl-nya. Maka di sini harus dikalikan 3 Bilox Cl. Nah, di sini maka harus sama dengan 0 ya. Nah, ini kan Biloxnya adalah 0 total. Contoh lain MgSO4. Nah, ini Bilox Mg berarti ini MgSO4 ini ada berapa unsur? Ada Mg, ada S, ada O ya, ada 3 unsur. Nah, berarti nanti Bilox Mg ditambah Bilox S ditambah nah O-nya ada 4, berarti 4 kali Bilox O. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini ketentuannya totalnya harus 0. Nah, ini kan senyawa netral. Nah, contoh lain KMNO4. Berarti ini KMNO4 ini ada 3 unsur, ada K, ada Mn, ada O ya. Berarti Bilox K ditambah Bilox Mn ditambah ini O-nya kan ada 4, dikalikan dulu 4 kali Bilox O, maka hasilnya harus sama dengan 0 ya. Ini maksud ketentuan yang pertama ya. Nanti kita lihat aplikasinya. Ya, untuk senyawa netral. Sekarang lihat dalam ion poliatomik ya, maka jumlah total Bilox sesuai jumlah muatan ionnya. Nah, lihat mana ion poliatomik. Nah, ini ya, ion yang gabungan beberapa atom ya. Nah, contohnya ini SO4 2-. Nah, maka jumlah total Bilox harus sesuai jumlah muatan ionnya. Contoh SO4 2-. Ini ada muatannya 2-. Berarti ini SO4 ini ada S dan ada O. Berarti Bilox S ditambah O-nya ada 4, maka tambah 4 kali Bilox O sama dengan -2. Dari mana -2? Dari ini, dari jumlah ionnya ya. Jadi sesuai jumlah muatan ionnya. Nah, ini maksudnya. Kemudian NO3-. Nah, NO3- ada 2 unsur, berarti N dan O. Maka Bilox N ditambah O-nya ada 3 biji, maka 3 kali Bilox O sama dengan berapa di sini? Nah, lihat muatan ionnya adalah min. Berarti kalau dulu tuliskan min, maksudnya adalah -1. Nah, gini ya. Kemudian PO43-. PO43- ada 2 unsur, P dan O. Berarti Bilox P ditambah O-nya kan ada 4, tambah kalikan dulu, tambah 4 kali Bilox O sama dengan berapa di sini? Lihat muatan ionnya ada -3 ya. Nah, ini maksudnya ketentuan jumlah Bilox. Kita lihat contoh aplikasinya. Misal FeCl3. Misal diketahui Cl-nya misal Biloxnya diketahui -1. Nah, berapa Bilox Fe? Nah, pakai yang ini, ketentuan ini ya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan Bilox Fe dari ketentuan yang ini, yang tadi ya, harus 0 ini. Nah, kita lihat ya di sini dalam penulisan ini tips saja, di bawah ini adalah bilangan oksidasinya ya. Nanti di atas senyawa akan dituliskan otretan penentuan Bilox. Cl Biloxnya misal diketahui ya -1. Berapa Bilox Fe? Nah, -1. Nah, Cl-nya lihat ada 3 biji, berarti total muatan di sini adalah -3 ya. Nah, lihat. Nah, di sini otretannya di sini. Fe harus berapa biar jadi 0? Ini kan -3, berarti Fe harus +3 ya. Nah, nanti Fe ini cuma 1, maka Fe-nya adalah Biloxnya +3. Nah, nanti akan ketahuan ya Bilox Fe adalah, jadi bisa ketahuan nanti Bilox Fe sama dengan 3 ya. 3 atau +3.
Nah ini, jadi dari seperti ini nanti kita bisa mendapatkan bilox yang seperti ini. Contoh lagi, misal yang mana yang ini ya, MgSO4. Misal diketahui bilox O-nya -2 ya, -2. Kemudian diketahui bilox Mg-nya +2. Nah, pertanyaannya berapa bilox S? Nah, berapa bilox S? Nah, gimana caranya? Nah, pakai yang perhitungan ini ya. Nanti gini. Cara ringkasnya kita tuliskan di sini ya. MgSO4. Nah, lihat O-2 biloxnya karena ada 4, maka 4 kali -2 jadi -8. Tulis di sini -8. Kemudian Mg +2 biloxnya ini cuma ada 1, berarti ke atas lagi jadi +2. Nah, lihat. +2 ini -8. Nah, berarti S-nya harus berapa? Biar jadi 0. Nah, ini kan -8, ini +2. Berarti S-nya harus +6 ya. Biar jadi 0 kan. Nih, +6, +2, +8, ini -8. Jadi S-nya adalah +6 ya. Nanti turunkan S. Nah, S-nya nanti di sini adalah +6. Ya, jadi bilox S adalah bilox S sama dengan +6. Ya, karena S-nya cuma 1 di sini jadi tetap +6. Nah, itu maksud dari yang ini, ya pernyataan ini. Dalam senyawa netral jumlah total bilox adalah 0. Dalam ion poliatomik jumlah total bilox sesuai jumlah muatan ionnya. Nah, biar ini kita lihat misal contoh yang poliatomik sekarang ya. Misal SO4 2-. Nah, misal diketahui bilox oksigen -2. Berapa bilox S di sini? Nah, sama ya pakai cara yang tadi. Ini biloxnya yang di bawah, kita outret di atas. -2 kali 4 -8. Nah, berarti S-nya harus berapa? Biar jadi -2. Berarti S-nya harus +6 ya. S-nya +6. Nah, S-nya jadi 1 turun ke bawah nanti +6. Ya, berarti bilox S. Jadi bilox S adalah +6. Nah, gini ya. Jadi ini manfaatnya dari mengetahui yang ketentuan ini. Nah, baik, itu untuk ketentuan pertama dalam hal bilox senyawa ya. Selanjutnya yang ini yang sangat penting ya. Ada juga penting, ini juga penting juga, ya, sangat penting. Penentuan bilox dalam senyawa. Nah, ini ada prinsip prioritas ya. Nah, ini pemprioritasan. Nanti insya Allah kita akan bahas aplikasinya di dalam menentukan bilox ya dalam senyawa-senyawa ini. Ini penentuan bilox dalam senyawa. Ini prinsip prioritas. Lihat ya, dari atas itu paling prioritas, ke bawah prioritas lebih berkurang. Yang pertama, bilox atom F selalu -1, F fluor ya. Selalu -1. Kemudian di bawahnya bilox logam alkali atau logam golongan 1A adalah +1 ya, logam alkali ya. Siapa saja logam alkali? Masih ingat? Logam alkali golongan 1A adalah yang logamnya kan ada halina ya, HLI, Na, halina kabur, robin cemas, frustasi ya, HLI, Na, KRB, CS, FR. Nah, yang dimaksud di sini adalah hanya logamnya saja, logam. Kalau H kan bukan logam. Jadi yang hanya enggak masuk di sini ya. Nah, ini. Jadi dari sini dari Li. Li, Na, KRB, CS, FR, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Nah, ini golongan 1A dalam senyawa ya. Jadi ini untuk ketentuan dalam senyawa. Nah, maka yang golongan 1A ini selalu +1. Kemudian bilox logam alkali tanah atau golongan 2A. Nah, dia biloxnya adalah +2. Siapa saja golongan 2A masih ingat? Ya, ingat lagi, dicek lagi. Beli mangga, campur sirsak, bagi rata ya, atau Be, Mg, Ca, Sr, Bara, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Nah, ini adalah golongan 2A. Nah, ini dalam senyawa maka dia biloxnya +2 ya. Nah, di sini dalam bilox kita harus tahu ya golongan 1A siapa saja, golongan 2A siapa saja. Karena kalau tidak tahu kita akan salah, nanti salah total dalam menentukan bilox ya. Nah, silakan dibaca-baca lagi periodik unsurnya ya, dihafalkan untuk golongan 1A, 2A siapa saja.
Kemudian bilox aluminium dalam senyawa adalah plus 3 ya, aluminium Al. Nah, selanjutnya di bawahnya bilox atom H ya, hidrogen sama dengan plus 1 jika berikatan dengan non logam. Misalnya dalam H2O ya, ini ya ikatan non logam, kemudian dalam NH3 ya, nah, ini kan dengan non logam lagi. Nah, ini adalah selalu plus 1. Kemudian bilox atom H sama dengan min 1 jika berikatan dengan logam atau yang lebih elektropositif. Contohnya SiH4, maka H di sini adalah min 1 bukan plus 1 karena Si silikon dia lebih elektropositif ya. Atau NaH. Nah, NaH ini hidrogen, ini natrium, ini logam. Nah, kalau berikatan dengan logam, hidrogen ini akan jadi min 1 ya, nantinya min 1 ya. Jadi tidak plus 1. Nah, kalau H-nya berikatannya dengan non logam lagi, maka dia plus 1. Ini untuk hidrogen. Selanjutnya bilox atom O sama dengan min 2 ya, min 2. Kemudian 5 bilox atom golongan 7A atau halogen adalah min 1. Siapa saja halogen? Ada F, Cl, Bri, fluor, klor, brom, yodium ya. Kemudian bilox logam transisi, bawahnya lagi bilox atom golongan 6A min 2 ya, contohnya sulfur ya, atau belerang. Kemudian selanjutnya bilox atom golongan 5A min 3 ya, contohnya nitrogen, fosfor, dan seterusnya. Nah, ini ketentuan prioritas ya dalam menentukan bilox unsur di dalam senyawa. Ini sangat penting sekali ya, kan nanti di resume yang ini. Kita lihat aplikasinya di sini ya, beberapa senyawa di sini akan kita tentukan biloxnya. Ini akan terasa bagaimana pentingnya menentukan prioritas ini dalam menentukan bilox di sini. Ya, contoh yang mana dulu? Nah, ini OF2 ya, OF2. Lihat OF2 ini senyawa ya. Ini samanya ini. Tentukan bilox setiap atom pada senyawa atau ion berikut ya. Tentukan bilox masing-masing atom. Nah, dalam OF2 ini senyawa ada berapa unsur yang bergabung di sini? Ada 2 ya, yaitu atom oksigen dan atom fluor. Nah, berarti ada 2 senyawa. Nah, kita lihat siapa yang lebih dahulu kita tentukan, oksigen atau fluor, O atau F. Nah, lihat ketentuan ini ya. Oh, di sini ternyata F itu paling pertama, paling prioritas ya. Maka tentukan dulu yang F. Berapa nilainya? Min 1. Jadi tentukan dulu di sini min 1, F-nya min 1 ya. Nah, ini bilox F-nya min 1. Yang atom lainnya menyesuaikan ya. Gitu. Nah, kita lihat. Jadi nanti oksigen menyesuaikan. Lihat hitungnya gimana? Nah, gini caranya ya, outret. Ini bilox F min 1. Nah, lihat ini F-nya ada 2. Nah, berarti ini yang di atas nyawa ya dituliskan ini kita outretan menentukan jumlah muatan. Nanti biloxnya yang di bawah ini ya. Ini biloxnya min 1. Nah, di sini buat motretnya. F2 berarti ada 2. 2 kali min 1 min 2 ya. Nah, O-nya berarti harus berapa? Ini kan senyawa netral. Berarti O-nya berarti totalnya biar jadi 0, O-nya berapa? O-nya adalah plus 2 ya. Lihat turunkan ke bawah lagi. O-nya ini cuma ada 1, maka di sini O-nya adalah plus 2 ya. Jadi bilox F-nya min 1, bilox O-nya plus 2. Jadi untuk OF2 biloxnya masing-masingnya F-nya adalah min 1, bilox O-nya adalah plus 2. Nah, lihat oksigen di sini biloxnya plus 2. Sedangkan di sini katanya min 2. Nah, inilah di sini pentingnya prioritas ya. Jadi lihat OF2 F-nya lebih prioritas. Jadi F yang ditentukan duluan. Nah, ini min 1. O-nya menyesuaikan. Jadinya dapatnya plus 2. Sekarang kita lihat contoh yang ini, yang K2O ya, K2O. Nah, K2O ada berapa unsur yang bergabung? Ada K dan O. Nah, pertanyaannya mana yang didahulukan biloxnya? O atau K? Nah, lihat di sini. K. Nah, K di sini. K itu adalah ini kalium ya, berarti golongan 1A, logam alkali. Kalau O ada di mana? O ada di bawahnya. Berarti siapa yang lebih prioritas? Berarti yang K ya. Jadi tentukan dahulu K ya. Berapa bilox K? Nah, ini plus 1. K-nya adalah plus 1. Tulis di bawah ini ya, plus 1. Nah, O-nya berapa? Nah, kita potret ya. Plus 1, K-nya ada 2, berarti di sini ada plus 2. Nah, berarti O-nya berapa? Ya,
O-nya adalah min 2 ya. Bawain lagi O-nya min 1 min 2. Nah, jadi bilox K-nya plus 1, bilox O-nya ya kita tuliskan. Jadi bilox K-nya plus 1, bilox O-nya min 2 ya. Lagi di dalam penentuan bilox nggak dikasih tahu ya ini biloxnya berapa, makanya kita harus dibiasakan berlatih ya agar menjadi tahu yang ini ya, tahu. Kita lihat contoh selanjutnya yang mana ya, yang ini, yang Cr2O7 ya 2 min. Cr2O7 2 min. Nah, lihat ini ada berapa atom yang bergabung? Ada 2 ya, Cr dan O ya. Cr itu krom, O itu adalah oksigen. Nah, mana yang ditentukan lebih dahulu, krom atau oksigen? Kita lihat di sini. Nah, oksigen, krom di mana krom? Oh ya, krom ini adalah masuk di sini ya. Logam transisi. Masih ingat logam transisi apa saja? Sudah dibahas. Ya, ini adalah Sc, Ti, terutama ya ini ya, salah satunya ini periode 4 misalnya Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn. Ini periode 4 salah satunya. Ada transisi yang lain ya, silakan dicek lagi materi di kelas 10 dulu sudah dibahas tentang logam transisi siapa saja. Logam transisi itu adalah yang blok D ya. Dalam sistem periodik usul ada blok D. Ini salah satunya ini. Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn salah satunya. Masih ada lagi ya logam transisi itu. Skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, Fe besi, ferum, Co kobalt, Ni nikel, Cu cuprum atau tembaga, Zn zinc atau seng. Ya, ini adalah logam transisi. Nah, lihat di sini Cr2O7. Nah, O lebih prioritas di sini ya. O min 2. Maka tulis dulu O dulu, baru nanti Cr terakhir. O-nya adalah min 2. Min 2. Nah, berapa bilox Cr? Kita lihat kotret di atas ini. Min 2 kali ada 7 berarti min 14 ya. Nah, ini min 14. Nah, berapa Cr di sini? Biar jadi berapa? Kan ini ion 2 min. Berapa biar jadi min 2? Berarti Cr2 ini harus plus 12 ya, plus 12 min 14 min 2 ya. Nah, maka Cr2 ini adalah plus 12. Nah, lihat di sini ini ada Cr2, ada 2-nya. Berarti bilox Cr adalah yang muatan ini dibagi 2 ya. Jadi plus 12 bagi 2 berapa? Plus 6 ya. Nah, inilah biloxnya. Yang di bawah ini yang biloxnya ya. Berarti yang ini yang Cr2O7 2 min, ion dikromat. Nah, ini adalah biloxnya. O-nya min 2 ya. Jadi ini bilox O-nya min 2, bilox Cr-nya adalah plus 6. Nah, ini bilox seperti ini. Ini adalah penentuan bilox ya. Nah, sekarang kita cek lagi yang lain. Nah, contoh, silakan nanti yang lainnya yang belum terbahas sekarang, silakan teman-teman coba sendiri ya, dicari-cari biloxnya berapa. Gunakan yang ketentuan-ketentuan ini dan yang tadi sebelumnya. Sekarang ini Mg berapa biloxnya? Mg berapa? Nah, ini di sini suka salah. Kadang menyebutkan Mg plus 2 karena kan ini di sini Mg plus 2 ya. Ini logam Mg kan logam alkali tanah plus 2. Nah, ini sering salah. Nah, lihat ini kan Mg untuk ketentuan yang ini adalah ketentuan untuk senyawa ya. Senyawa itu artinya yang berikatan dengan unsur lain ya. Contohnya kayak tadi, nah ini MgH2. Nah, ini senyawa ya, gabung dengan unsur lain Mg-nya. Tapi kalau hanya Mg sendirian kayak gini, berarti ini maksudnya adalah unsur bebas. Unsur bebas ini berapa biloxnya? Tadi ketentuan pertama ini. Ya, unsur bebas biloxnya adalah 0 ya. Jadi Mg di sini biloxnya adalah 0. Nah, gitu. Sekarang C, ini karbon. Berapa biloxnya? Nah, ini juga sama unsur bebas, enggak bersenyawa, hanya unsur ini saja. Berarti biloxnya 0 ya, C ini. Nah, sekarang ini ada O2, gas oksigen, O2. Berapa bilox O di sini? Nah, sama ini juga unsur bebas ya. Nah, lihat. Ini unsur bebas kan yang kayak gini.
Jadi unsur yang tidak mengikat unsur lain, hanya dia sendiri. Nah, ini unsur bebas disebutnya. Ini adalah 0 juga. Jadi bilox O di sini adalah 0. Nah, sekarang ini Mn2+. Berapa biloxnya? Nah, ini ion monoatomik. Kalau ion monoatomik, ion yang hanya satu unsur ini, maka biloxnya adalah sesuai jumlah muatannya berapa? Plus 2 ya. Nah, ini jadi jangan ketukar antara menentukan bilox unsur dengan senyawa ya. Nah, CO2+ berapa biloxnya? Nah, lihat ini ion monoatomik, berarti plus 2 ya, kayak gitu. Nah, ini ya. Sekarang contoh satu lagi terakhir, CO2 misalnya. CO2 siapa dulu yang ditentukan? C dulu, O dulu. Lihat di sini. Oh, ada O ya. Kalau C di sini enggak ada. Berarti O dulu. O-nya adalah -2. Biloxnya -2. Kotret di atas ya. -2 kali 2 jadi -4. Nah, C-nya berarti harus berapa? Harus plus 4. C-nya cuma ada 1, berarti udah turun di sini plus 4 ya. Jadi untuk molekul CO2, bilox C-nya plus 4, bilox O-nya -2. Itu ini terakhir satu lagi ya. C2O4 2-, berapa biloxnya masing-masingnya? Bilox C-nya berapa, bilox O-nya berapa? Nah, ini lihat. C2O4 2- ini termasuk sering keluar di soal-soal ya. Nah, siapa dulu, C dulu atau O yang ditentukan? O dulu ya. Di sini nggak ada yang C-nya. Berarti O-nya -2 biloxnya. -2 kali 4, kotret di sini -8. Nah, C2-nya harus berapa? Biar jadi -2 kan ini ada ionnya. Maka C2 adalah di sini berapa? Plus 6 ya, plus 6. Nah, ini. Nah, lihat plus 6. C-nya ada 2 tapi berarti bilox C-nya berapa? Nah, bagi 2 plus 6 bagi 2 plus 3 ya. Nah, gitu. Jadi untuk C2O4 2- bilox C-nya ya. Bilox C-nya adalah plus 3, bilox O-nya adalah -2 ya. Inilah contoh penentuan bilox ya, seperti ini. Jadi ketentuannya yang tadi ya. Ini harus sering-sering diberlatih, nanti akan tahu ya, akan terbiasa ya seperti itu. Nah, baik, sekarang ini ada lagi contoh lagi ya. Ini pernah ada keluar di soal UN. Berapakah bilox atom S pada senyawa Al2SO4? Ini 3 ya, 3 kali harusnya. SO4 3 kali, SO4 3 kali. Berapakah bilox atom S pada senyawa Al2SO4 3 kali atau pada senyawa aluminium sulfat ya. Nah, coba silakan dicoba. Gimana menentukan biloxnya ya. Kemudian nanti yang bawahnya juga bisa dicoba. Nah, baik, ini ya berbagi tips dan trik ya untuk soal seperti ini ya. Ini ada tips tersendiri ya, ada tips tersendiri ya. Ini di sini tadi ketentuannya membahas. Nah, ini adalah ion-ion poliatomik yang biasanya dia itu satu kesatuan ya. Misalnya ketika ada SO4, nah ini ion-ion kayak gini ya. SO4 itu 2- ya, ini ion sulfat ya. Jadi kita ketahui nih muatan-muatan ionnya. Kalau SO4 -2, PO4 3 ya, 3-. Ini NO3 -, OH CN-, cyanida ya, ini tiosianat SCN-, karbonat CO3 2-, C2O4 2- ya, S2O3 2-. Nah, ini bisa membantu ya. Jadi kita ingat sulfat kalau ada SO4, ingat sulfat ini punya muatan ion 2- ya. Kalau fosfat PO4 punya muatan 3- ya. Ini bisa membantu ya. Nah, contohnya di sini. Nah, gini ya. Jadi ingat yang poliatomik ini ya biasanya kalau ada di rumus senyawa dia itu satu kesatuan ya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal kayak gini ya, ya silakan caranya bisa semua ditentukan ya. Tapi sebenarnya ini misalnya ditentukannya berapakah bilox atom S pada senyawa ini, kita cukup tidak harus semuanya ya, karena SO4 ini selalu satu kesatuan ya. Kalau ditanya bilox atom S di sini kan hanya yang ada di sini doang pada SO4 ini. Nah, berarti kita cukup menentukan dari SO4 saja. SO4 ya, kita ingat SO4 ini selalu berapa -? 2- ya.
Nah, kita bisa lihat, tentukan saja bilox S ini dari ini saja. Jadi nggak harus dari semuanya ya. Ya, ini tips saja kalau menghadapi soal seperti ini. Nah, kita tentukan S dan O, berarti O dulu yang ditentukan ya. O-nya adalah min 2. Nah, potret di atas ada 4 berarti min 8. Nah, berarti bilox S di sini harus berapa muatannya S agar jadi min 2? Maka S-nya adalah plus 6. Nah, S-nya cuma ada 1, maka turun di sini adalah plus 6. Nah, jadi bilox S di sini adalah plus 6 ya. Jadi jawabannya yang ini adalah seperti ini, plus 6. Jadi bilox S pada senyawa ini adalah plus 6. Nah, ini. Jadi ketika ada soal seperti ini, kalau ditanya berapa bilox S pada ya SO4 ini, nah kita ingat SO4 ini selalu satu kesatuan, maka hitung aja dari sini ya, bisa plus 6. Gitu juga yang ini, misalnya berapakah bilox atom P pada senyawa Ca3PO4 2 kali. Ya silakan bisa dicoba satu-satu dengan ini juga bisa ya, insya Allah bisa ketemu. Tapi ada cara yang lebih cepat. Nah, kita ingat, oh ditanyanya atom bilox atom P ini pada ini Ca3PO4 2 kali. Nah, kita ingat PO4 ini selalu satu kesatuan. Maka menentukan bilox P bisa cukup kayak gini aja. Ya udah dari PO4 3 min saja. PO4 3 min ya, tentukan aja P dari sini. Nah, ini tentukan. Ini O dulu, O-nya adalah min 2. 2 kali 4 min 8. Berarti P-nya harus berapa biar jadi min 3? P-nya adalah harus plus 5 ya, maka bilox P di sini adalah plus 5. Jadi jawabannya yang P adalah plus 5 bilox P ini ya. Itu juga dengan yang ini, berapa bilox atom N pada senyawa FeNO3 2 min. Nah, NO3 ini selalu satu kesatuan ya. Jadi kalau ditanya N, ya N kan cuma ada di NO3 ini. NO3 ini biasanya adalah satu kesatuan, NO3 min ya muatannya. Maka tentukan aja dari sini. O-nya min 2, min 2 kali 3 min 6. Nah, berarti N-nya harus berapa nih? Harus plus 5 ya. Maka bilox N di sini adalah plus 5 ya, kayak gitu. Jadi nggak harus semuanya kalau ada soal seperti ini ya. Ya baik, itu penentuan bilox ya. Alhamdulillah, silakan ya teman-teman berlatih ya biar lebih terampil lagi. Nah, selanjutnya di dalam istilah-istilah di bilox ini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui juga ya. Nah, ini ada istilah logam hidrida, ada istilah peroksida, ada istilah superoksida. Nah, ini ya, apa maksudnya? Logam hidrida. Logam hidrida adalah logam yang berikatan dengan hidrogen ya. Jadi hidrida ini dari hidrogen ya, logam hidrida. Contohnya mana nih? Contohnya NaH natrium. Berarti ini namanya adalah NaH. Ini namanya adalah natrium hidrida ya. Nah, ini. Jadi maksud logam hidrida itu yaitu logam ya, ini kan logam natrium, magnesium itu logam yang berikatan dengan hidrogen. Nah, ini disebutnya istilahnya logam hidrida. Magnesium hidrida yang ini ya namanya. Yang kan magnesium hidrida. Nah, itu istilah hidrida. Nah, dalam hidrida ini bilox H-nya adalah selalu min 1 ya. Dalam hidrida bilox H sama dengan min 1. Kenapa? Ya yang tadi kan dari bahasnya ini. Ya, bilox atom H jika berikatan dengan logam kan dia min 1 ya. Nah, jadi bilox H-nya min 1. Dalam logam hidrida. Selanjutnya ada istilah peroksida. Peroksida itu apa? Nah, peroksida ya, ada peroksida, ada superoksida, kemudian ada oksida ya, yang sering kita kenal sehari-hari mungkin oksida ya. Nah, ini peroksida ini adalah ya jika bilox oksigen itu adalah min 1. Kalau superoksida itu adalah jika bilox O-nya adalah min setengah ya. Kalau oksida, nah ini yang udah biasa sering kita dengar, bilangan oksidasi O-nya adalah min 2 ya. Nah, ini istilah peroksida. Contohnya misalnya dalam H2O2 ini adalah hidrogen peroksida ya, dalam keseharian ya mungkin sering didengar ya, hidrogen peroksida bisa di kosmetik ya, ada beberapa zat yang ditambahkan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida. Nah, coba kita lihat ya bilox ini. Ada H2O2. Siapa yang ditentukan duluan? Kita lihat di sini ya, H2O2. Nah, di sini ada H2O2.
Yang ditentukan duluan siapa? O dulu atau H dulu? Nah, kita lihat di sini prioritasnya. Oh, ternyata H di atas, O baru di bawah. Jadi tentukan H dulu ya. Nah, ini H-nya adalah +1 karena kan non logam dengan non logam, H dengan non logam. Nah, maka H-nya adalah di sini +1. Jadi tentukan H dulu, +1. Nah, berapa bilangan oksidasi O? Kotret di atas ya. +1 kali 2 +2. Nah, berarti O2 ini adalah harus min 2 ya. Nah, lihat, ini min 2, ini buat O2. Nah, berarti untuk 1 O berapa? 1 O biloxnya min 2 dibagi 2, jadi min 1 ya. Jadi bilox H-nya +1, bilox O adalah min 1. Nah, ini seperti ini adalah peroksida ya. Jadi bilox oksigennya -1. Nah, seperti itu. Ini maksud peroksida seperti ini. Kalau oksida biasanya kan min 2 ya. Tadi banyak, nah ini O min 2, ini juga O min 2 seperti ini. Nah, ini adalah disebutnya peroksida ya. Jadi yang ini tadi kan diketahui ya, biloxnya hanya +1, bilox O-nya min 1 ya. Nah, ini disebutnya adalah hidrogen namanya. Kalau ada seperti ini hidrogen. Nah, ini peroksida. Jadi istilah peroksida ini adalah istilah untuk senyawa yang bilangan oksidasi O-nya, oksigennya -1 ya. Contoh lain misalnya kalau ada rumus Na2O2. Nah, kira-kira apa nih namanya? Ya cek aja ya biloxnya berapa. Kalau ada Na dan O, siapa yang ditentukan duluan? Na ya, karena logam alkali di atas prioritasnya. Berarti Na ini logam golongan 1A. Jadi berarti +1. Lihat kotret di atas, Na-nya ada 2, berarti +2. Berarti yang ini harus berapa? Harus min 2. Nah, lihat oksigen ada 2 biji ya. Berarti min 2 bagi 2, berarti 1 O-nya dapat min 1. Nah, ini bilox oksigennya -1, maka ini namanya adalah peroksida. Jadi namanya ini adalah natrium peroksida ya. Gimana kalau ada rumus Na2O? Apa ini namanya? Na2O, lihat siapa yang tentukan duluan, Na atau O? Na ya, Na-nya +1, ada 2 jadi +2. Berarti O-nya harus berapa? min 2. Ini cuma ada 1 O-nya, jadi turun lagi min 2. Nah, biloxnya min 2. Kalau min 2 ya oksida biasa ya. Jadi ini namanya adalah natrium oksida kalau yang ini. Nah, ini istilah peroksida. Ya, sekarang ada istilah superoksida. Nah, superoksida ini adalah istilah senyawa jika bilox oksigennya min 1/2. Contohnya dalam KO2 ya. Kita lihat tentukan KO2. Nah, ini tadi K2O, sekarang KO2. KO2 berarti ada 2 unsur, K dan O. Siapa yang ditentukan duluan, K atau O? Nah, lihat K ini ada di sini, kalium ya, golongan 1A. Berarti K yang ditentukan duluan, baru O kan di bawahnya. Jadi K dulu +1. Nah, berapa bilox O? Kotret di atas ya. Ini ada 1, berarti +1. Nah, berarti O2 di sini harus min 1. Nah, ini min 1, O-nya ada 2, berarti bilox O-nya adalah min 1 dibagi 2. Berarti bilox O-nya adalah min 1/2 atau min 1/2. Nah, ini bilox O-nya min 1/2. Ini namanya adalah superoksida karena ada kalium superoksida ya. Nah, ini ya, jadi K-nya biloxnya +1, O-nya biloxnya min 1/2. Nah, ini namanya yang seperti ini adalah super ya, superoksida. Kalium superoksida. Ini istilah yang barangkali perlu ya, biasanya ada istilah peroksida, superoksida. Baik, terakhir yaitu tentang oksidasi, reduksi, istilah oksidator dan istilah reduktor. Ya, ini sangat penting di dalam redoks ya. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilox, reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilox. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi reaktan lain ya, reaktan. Ya, reaktan itu yang sebelah kiri tanda panah ya. Ya, zat lain. Oksidator atau bisa juga didefinisikan nanti oksidator biasanya adalah
pereaksi ya atau reaktan yang mengalami reaksi reduksi ya. Tapi makna yang paling utamanya yang ini oksidator itu artinya adalah mengoksidasi ya reaktan lain, zat lain. Atau istilah lainnya berarti adalah oksidator pengoksidasi ya. Artinya yang mengoksidasi zat lain ya gitu. Selanjutnya reduktor adalah mereduksi reaktan lain ya, mereduksi zat lain. Atau istilah lainnya berarti pereduksi. Jadi dia mereduksi zat lainnya ya. Nah, nanti secara aplikatif bisa ditentukan juga bahwa reduktor ini adalah pereaksi yang mengalami reaksi oksidasi ya seperti ini. Nah, itu oksidasi, reduksi, oksidator, reduktor. Kita untuk lebih tergambar kita lihat di contoh soal. Tentukan mana yang merupakan reaksi oksidasi, reaksi reduksi, spesies yang bertindak sebagai oksidator, spesies yang bertindak sebagai reduktor dari persamaan berikut ya. Ini ada 3 persamaan, 1, 2, 3 ya contoh soal. Nah, kita tentukan ya. Untuk pembahasan ini kita bahas satu saja ya. Yang ini yang pertama. Nah, baik, jika ditanya mana reaksi oksidasinya, mana reaksi reduksinya. Nah, kita lihat kalau ada seperti ini, ya ini kan reaksi redoks, berarti ada reduksi, ada reaksi oksidasi. Nah, caranya tentukan bilosnya masing-masing. MnO4-. Nah, berarti ini MnO4-, ada Mn, ada O. Yang ditentukan duluan siapa? Mn dulu, O dulu. Nah, Mn ini golongan transisi ya, jangan ketukar sama Mg. Ada Mg, ini magnesium, ini golongan 2A. Yang ini golongan 2A. Ada juga Mn. Nah, ini mangan. Mangan ini golongan transisi ya, transisi. Nah, kalau golongan transisi berarti yang biloxnya didahulukan siapa? Oksigen dulu, transisi dulu. Oksigen dulu ya. O-nya berarti min 2. 2 kali 4 min 8. Nah, Mn-nya harus berapa? Ini ada ionnya min 1. Berarti Mn-nya adalah plus 7. Berarti bilox Mn adalah plus 7. Mn plus 7, O-nya min 2. Sekarang C2O4 2 min. Tahu ini dulu ya, Mn dengan Mn lagi biar ini. Mn. Nah, Mn yang di hasil reaksi berapa? MnO2. Nah, tentukan siapa dulu? O dulu ya, min 2. Min 2 kali 2 min 4, berarti Mn-nya adalah plus 4 ya. Nah, Mn-nya adalah plus 4. Nah, lihat Mn menjadi Mn. Asalnya Mn-nya asalnya plus 7 menjadi Mn-nya plus 4. Turun atau naik? Dari plus 7 menjadi plus 4. Nah, turun ya, maka ini disebutnya adalah reaksi reduksi ya. Jadi bisa dituliskan ya, reaksi reduksinya adalah MnO4-, MnO4- berubah menjadi MnO2. MnO2. Nah, ini reaksi reduksinya ya. Nah, coba lihat reaksi oksidasinya. Ini C2O4 2-. Siapa dulu yang ditentukan? C dulu, O dulu, O dulu ya. Min 2. 2 kali 4 min 8. Berarti C2 harus plus 6 ya. C-nya kan ada 2 dibagi plus 6 bagi 2 plus 3. Nah, ini berarti bilox O-nya min 2, bilox C-nya plus 3. Nah, sekarang lihat di sini bilox yang ini. Ada CO2 ya. Untuk menentukan bilox lihat dari rumus senyawanya CO2 ya, koefisiennya nggak usah dilihat dulu ya, CO2 aja. CO2 siapa yang ditentukan duluan? O dulu ya, min 2. Min 2 kali 2 min 4. Berarti C-nya harus berapa? Harus plus 4 ya. Nah, C-nya ini cuma ada 1 ya, indeksnya berarti adalah di sini biloxnya adalah plus 4. Nah, lihat ini C di sini plus 3, C di sini biloxnya adalah plus 4. Nah, berarti dia mengalami kenaikan atau penurunan dari plus 3 menjadi plus 4. Kenaikan ya, berarti naik, berarti ini adalah oksidasi. Reaksi oksidasinya mana? Berarti yang ini ke sini. Jadi reaksi oksidasinya adalah oksidasi. Ya, tuliskan keseluruhannya segabung C2O4 2- C2O4 2- berubah menjadi CO2 ya, jadi 2CO2. Nah, ini adalah reaksi oksidasinya. Jadi, nah, walaupun yang berubahnya hanya C saja, ya ini kan yang berubahnya C. Kalau oksigennya kan min 2 sama, ini min 2, ini min 2. Nah, walaupun yang berubahnya hanya C plus 3 jadi plus 4 ini,
Tapi ketika menuliskan di sini persamaan reaksi reduksi, persamaan reaksi oksidasi, ini harus ditulis keseluruhannya ya. Sini seluruhnya harus dituliskan. Jadi jangan hanya C-nya saja, tulis semuanya. Itu juga dengan yang tadi reduksi ya. Walaupun yang berubahnya hanya mangan, ini kan berubahnya mangan plus 7 jadi plus 4. Oksigennya kan sama min 2, ini min 2. Tapi ketika menuliskan reaksi reduksinya mana? Tulis semuanya MnO4 minnya ya. Jadi MnO2. Nah itu reaksi reduksinya, ini reaksi oksidasinya ini. Kemudian mana spesies yang bertindak sebagai oksidator? Nah, oksidator berarti adalah kalau ada pertanyaan mana oksidator mana reduktor, ya carinya hanya di pereaksi saja. Di sini reaktan, ya. Reaktan itu maksudnya yang sebelah kiri tanah panah, ya. Jadi jangan cari di kanan ini. Jadi istilah oksidator dan reduktor itu ya buat zat pereaksinya, reaktannya. Jadi pilihannya ini atau ini, ya. Nah lihat yang bertindak sebagai oksidator. Oksidator itu artinya adalah zat yang mengoksidasi zat lain, ya. Atau bisa juga yang tadi definisinya oksidator adalah pereaksi ya yang mengalami reaksi reduksi, ya. Bisa juga yang ini kalau untuk aplikasinya. Nah lihat mana yang mengalami reaksi reduksi, siapa tadi? Nah ini Mn ya, MnO4 min jadi MnO2, ini reaksi reduksi. Berarti reduktornya itu adalah oksidator ya. Berarti oksidatornya adalah siapa? Nah ini atau ini, oksidatornya adalah MnO4 min. Nah ini ya, jadi ketika misalkan oksidator, nah tulis pilih spesies ini atau yang ini, yang di reaktan. Kalau reduktornya siapa? Reduktor, nah sama carinya hanya di pereaksi ini. Nah berarti reduktor itu adalah, nah bisa yang ini, yaitu reaktan yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi tadi? C2O4 2 min. Jadi yang ini ya, yang mengalami reaksi oksidasi kan C2O4 2 min. Reduktornya adalah C2O4 2 min ya. Nah inilah untuk bahasan yang kedua ya, jadi yaitu tentang istilah oksidasi, reduksi, oksidator, reduktor. Seperti ini lebih kurang. Silakan dicoba yang ini ya sama yang ini. Ini soalnya sama yang ini. Ya baik, alhamdulillah sudah selesai ya materi di pertemuan hari ini, yaitu bilangan oksidasi ya, ketentuannya tadi ya banyak sekali. Kemudian ini oksidasi, reduksi, oksidator, reduktor ya. Silakan ini dipelajari, yang pasti adalah berlatih ya. Jadi kita akan bisa karena biasa terbiasa. Insyaallah seperti banyak, tapi kalau kita sudah praktek sebenarnya terasa sedikit ya kalau sudah biasa kita praktekkan mengerjakan soal-soalnya. Yaitu semoga bermanfaat. Ini terakhir motivasi diri kita ya. Tadi materinya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.